Since you mentioned that ya, tadi saya nggak lagi mau bahas itu, cuma since memang Sam bilang itu, aku jadi ingat. Nah puji Tuhannya, beberapa bulan setelah pandemi, waktu itu kan memang udah mulai beralih online. Jadi waktu itu pokoknya intinya apapun yang bisa kita kerjakan, gimana caranya untuk bisa menghasilkan, gimana cara untuk bisa produktif. Jadi ketika semua karyawan kita akhirnya kan work from home, mereka dari rumah, yang ada apa? Oh ya ada, kita ada merchandise nih. Biasanya di kantor tuh dulu merchandise itu nggak pernah dimaksimalkan. Ada kan, ya udah ada merchandise-nya, udah kita akhirnya mulai jualan online. Kita bikin apps gitu ya, at least lumayan ada pergerakan, bukan hanya untuk income-nya aja, tapi kan aktivitas untuk terus bergerak kan, daripada diem pusing dan mikirin. Terus karena pada saat itu beberapa bulan kemudian juga sudah ada online, dan kebetulan saya juga udah mulai mendapatkan undangan untuk bisa sharing online. Nah jadi ya udah yang bisa gerak aja. Jadi saya ingat banget setiap kali kayak saya harus ngasih sesi webinar, saya bilang sama staf saya waktu itu yang bertugas, pokoknya apapun juga sebisa mungkin penuhin jadwal saya. Kamu nggak usah peduli, mau saya secapek apapun, pokoknya penuhin. Karena itu satu-satunya cara gimana saya bisa menghasilkan income untuk membayar gaji-gaji karyawan dan seterusnya gitu. Jadi ya ada banyak hal sih, tapi kita memaksimalkan resources yang kita punya lah. Momen buruk yang pernah terjadi di hidup saya yang akhirnya membentuk saya itu pasti pas lagi Krismon 98 gitu kan. Pada saat itu Krismon kerusuhan, dan akhirnya ya saya harus berada dalam situasi yang saya nggak tahu masa depan saya seperti apa gitu. Tapi justru itu menjadi sebuah kekuatan gitu buat saya. Of course bukan berarti kita bukan berarti kita seneng kalau keadaan buruk terjadi, tapi at least itu menjadi kekuatan buat saya. Kalau dulu bisa saya lalui, yang ini juga pasti bisa dilalui gitu. Walaupun pasti ujiannya jauh lebih susah kan, karena tanggung jawabnya juga jadi lebih banyak. Ya tapi at least itulah, tetap menjaga harapan. Menurut saya itu sih yang tetap menjaga harapan dan tetap berjalan. Itu dua hal yang terus-menerus saya ingatkan ke diri saya sendiri dan kepada semua warrior. Jaga harapan, tetap jalan, jaga harapan, tetap jalan, karena hanya dengan berjalan kita bisa membalikan keadaan gitu. Ya, dan bersyukur bahwa ternyata selama pandemi tidak ada satupun cabang Mary Riana Learning Center yang tutup gitu. Bahkan sebelum pandemi kita cabangnya 9, sekarang setelah pandemi jadi 15. Jadi bertumbuh di tengah pandemi. Bersyukur karena ada bisnis-bisnis baru online yang terlahir gara-gara pandemi juga. Ya jadi nggak mudah, benar-benar nggak mudah, tapi ya kalau kita jeli dan selalu berprasangka baik, melakukan yang baik dan tetap mengatakan hal-hal yang baik, hasilnya pasti baik, dan itu udah saya buktikan. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free, dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.